Sobat Donghua, Tara Tatara, Mahapat, barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 5. Subscribe dan like-nya ya. Yuk, langsung saja kita gasken. Setelah memahami situasi tim Liu Yun secara rinci, Chu Xingyun akhirnya beristirahat. Sekarang, untuk Guman dan Bai Bing, Chu Xingyun benar-benar merasa nyaman. Siapapun dapat mengkhianatinya, tetapi keduanya tidak akan melakukannya. Ketika kepentingan satu sama lain diikat bersama, dan kemuliaan dan kehilangan semuanya hilang, tidak perlu khawatir tentang pengkhianatan sama sekali. 3 hari kemudian, barang-barang kustom Made dari toko mainan dikirim. Setelah mengumpulkan semua mainan, Chu Xingyun menarik Li Chunfeng, mengendarai Taiksu Devouring Spirit Python, dan bergegas kembali ke Windless Abyss. Menembus ruang, Chu Xingyun dan Li Chunfeng baru saja muncul, dan dalam beberapa suara siulan tajam, 3 bayangan hitam melompat di depan mereka. Menghadapi dampak dahsyat dari ketiga bayangan ini, Li Chunfeng pucat dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Chu Xingyun membawanya pada saat kritis untuk mencegahnya dari jelek di tempat. Ketiga bayangan hitam ini secara alami adalah binatang penjaga dari 3 gadis, Raja Serangga Abis. Ketika mereka melihat Chu Xingyun sebagai orang yang akan datang, mereka menoleh dan menemukan sudut dengan bosan, berbaring di tanah. Mendengar suaranya, Jiaur, Yaer, Nir berlari keluar dengan cepat. Meskipun hanya berjarak 3 hari, ketiga gadis itu sangat merindukan Chu Xingyun. Sekarang ketika mereka tiba-tiba melihatnya, mereka langsung sangat bahagia. Berlari sampai ke depan Chu Xingyun, 3 gadis menyeret kaki celananya dan naik ke atas, dan mereka naik ke bahu Chu Xingyun 3 atau 2 kali. How? Terlepas dari urutannya, ketiga gadis itu mencium kuat-kuat wajah besar Chu Xingyun. Jika mereka digantikan oleh 3 keindahan manusia, Chu Xingyun harus bertelinga merah. Tetapi dengan perubahan ketiga adik perempuan ini, Chu Xingyun tidak memiliki pikiran lain kecuali kehangatan. Dalam perasaan Chu Xingyun, 3 gadis, seperti 3 anak kucing, dicium oleh mereka, seolah-olah mereka dicium oleh 3 anak kucing. Apa yang bisa Anda pikirkan? Bertempur melawan 3 gadis kecil, Chu Xingyun memasuki ruang batu dan menetap Li Chunfeng. Selanjutnya, ketika Chu Xingyun merasakan jantung angin, Li Chunfeng akan tinggal di ruangan batu ini untuk waktu yang lama. Setelah mengatur Li Chunfeng, selanjutnya saatnya mengatur 3 gadis. Awalnya, ketiga gadis itu bisa tinggal di rumah batu, tetapi sekarang Li Chunfeng ada di sini, tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini. Li Chunfeng adalah pria mabuk, yang diberi makan 3 kali sehari dan menjalani kehidupan mabuk, mimpi dan kematian. Li Chunfeng, yang mabuk, tidak memotong perbatasannya, dan citranya sangat tidak sopan. Jika seseorang tidak hati-hati, ia akan mengotori mata ketiga adik perempuan. Oleh karena itu, Chu Xingyun tidak mengatur 3 gadis di rumah batu, tetapi mengatur platform di luar gua. Sepanjang jalan keluar gua, datang ke peron batu di tebing Windless Abyss. Menunjuk ke platform di bawah kakinya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, "Nah, mulai sekarang, Anda akan tinggal di sini." Ah, Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketiga gadis itu berteriak kaget. Meskipun platform batu datar, tetapi tidak ada penutup di sini, bagaimana hidup? Melihat ekspresi 3 gadis yang terkejut, Chu Xingyun tersenyum misterius. "Ayo, biarkan aku membuat tipuan untukmu." Jugling. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, ketiga gadis itu tiba-tiba membuka mata mereka dengan gembira. Mengulurkan tangan besarnya, Chu Xingyun menutupi mata ketiga gadis itu, dan kemudian melambaikan tangan kanannya untuk menghapus semuanya dari ruang reinkarnasi dan menekannya di peron. Bang, kerala. Dalam serangkaian raungan, ketiga gadis itu sangat ingin tahu dan ingin melihat, tetapi mata mereka dikaburkan oleh tangan besar Chu Xingyun, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Dalam kecemasan, tangan besar Chu Xingyun pindah, dan semua yang ada di platform muncul di hadapan mereka. Melihat itu, platform lebar sekarang ditutupi oleh istana besar. Dekat tepi luar platform adalah istana megah berwarna pink, setinggi 2 meter. Seluruh istana berwarna merah muda, dengan kilau seperti batu giok di permukaan, yang cukup indah, dan ketiga gadis yang menonton itu terpesona. Sebelum istana, bunga dan gulma ditanam, dan ketiga gadis itu sangat senang bahwa ada kolam renang yang sangat jernih dikelilingi oleh bunga dan gulma. Istana, taman, kolam renang. Apakah ini semua?
Tidak. Tentu saja tidak. Ketiga gadis itu paling penasaran dengan taman bermain di luar istana, meskipun mereka belum pernah melihat sebagian besar wahana, mereka selalu melihat jungkat-jungkit dan ayunan. Disebut sebagai know-how, mereka dapat dengan mudah menilai kegunaan dari taman bermain ini. Melihat ekspresi gembira ketiga gadis itu, Chu Xingyun mengulurkan telapak tangannya, dan ketiga gadis itu tidak sabar untuk berdiri. Kemudian, Chu Xingyun berjalan ke istana besar dan menempatkan ketiga gadis itu di platform terbuka di atas istana. Melihat ketiga gadis itu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, "Di masa depan, kamu akan tinggal di sini." Melihat istana yang megah, ketiga gadis itu sangat bahagia sehingga jika mereka tidak terlalu jauh, jika mereka masih di pundak Chu Xingyun, mereka pasti akan mengirim ciuman manis untuk berterima kasih pada Chu Xingyun atas kedermawanannya. Sambil bersorak dan melompat, Chu Xingyun berkata lagi, "Oke, pergi dan lihat di istana. Saya telah menyembunyikan banyak hadiah di dalamnya. Lihat apakah Anda dapat menemukannya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tiga adik perempuan bersorak dan berbalik dan berlari menuju istana. Volume istana ini sangat besar, meliputi area lebih dari 10 meter persegi, yang tingginya lebih dari 2 meter. Meski tingginya tidak terlalu berlebihan, tetapi jangan lupa bahwa ukuran iblis hanya 1/10 manusia. Sebuah istana setinggi 2 meter setara dengan istana setinggi 20 meter untuk manusia. Bagi tiga gadis, itu pasti raksasa. Memasuki istana, ketiga gadis itu tiba-tiba terpesona. Produksi istana ini dibangun setelah meniru istana manusia yang paling klasik, meskipun pola dan dekorasi di dalamnya sangat kecil, mereka masih sangat halus. Terutama furnitur itu, meskipun ukurannya sangat kecil, tetapi semuanya dapat digunakan, tidak hanya cantik. Buka lemari dan penuh pakaian indah. Menarik laci, penuh dengan perhiasan emas dan perak, serta semua jenis perhiasan. Apa yang membuat mereka paling bahagia adalah bahwa di setengah pinggang istana, ada platform memanjang keluar, di mana meja makan yang cantik dan elegan ditempatkan. Di atas meja makan ada peralatan makan perak yang indah, sendok kecil, garpu kecil, piring kecil. Semuanya. Tidak tahu, Chu Xingyun pasti akan berada di sini ketika saatnya untuk makan malam, dan mereka ingin makan bersama mereka. Mereka tidak perlu lagi memegang mangkuk yang sebesar pot untuk dimakan, dan mereka tidak harus memegang piring di piring dengan ukuran yang sama seperti keranjang. Meskipun Anda bisa makan semuanya dan Anda bisa kenyang, kualitas dan kualitas hidup sama sekali berbeda. Tawa-tawa keluar dari mulut ketiga gadis itu dari waktu ke waktu, bergema di kastil yang sangat megah. Di sisi lain, setelah mengatur tiga gadis, Chu Xingyun menemukan Li Chunfeng, sudah waktunya untuk mulai berlatih. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, Li Chunfeng datang ke platform luar dan melihat sekeliling. Alis Li Chunfeng perlahan berkerut. Sambil menggelengkan kepalanya, Li Chunfeng berkata, "Sepertinya ada yang salah di sini, apakah Anda yakin ini adalah jurang tak berangin?" Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun juga terpana, mengapa itu salah? Melihat wajah Chu Xingyun dengan keraguan, Li Chunfeng menggelengkan kepalanya. Abyss of the Wind adalah tempat suci yang sangat terkenal untuk berkultivasi. Semua praktisi seni bela diri dari sistem mental angin akan datang ke sini untuk merasakan jantung angin. Selama pidatonya, Li Chunfeng melihat sekeliling dan tersenyum masam. Sekarang lihat, di mana yang lainnya? Ini. Menghadapi pertanyaan Li Chunfeng, Chu Xingyun tampak kosong. Ya, di mana yang lainnya? Jika dikatakan bahwa kebetulan Chu Xingyun terjadi bahwa tidak ada orang lain di sana, tetapi karena seseorang telah ada di sini, pasti akan ada jejak, tetapi jejak. Dalam keraguan, Chu Xingyun memanggil tiga saudara perempuan, dan bertanya dengan hati-hati, tetapi jawabannya keluar dari harapan Chu Xingyun. Di antara tiga saudara perempuan, Yaer, yang tertua, memberikan penjelasan rinci kepada Chu Xingyun. Jurang tak berangin ini memang ada, tetapi tidak hanya ada satu pintu masuk ke jurang tak berangin. Menurut legenda dunia, Wu Yuan berada di bawah 108 lapisan, tetapi sebenarnya tidak akurat. The Windless Abyss terhubung langsung ke permukaan. Di atas permukaan, ngarai jurang maut sebenarnya adalah pintu keluar jurang tak berangin. Melompat langsung dari tanah, Anda dapat mencapai kedalaman Chu Xingyun saat ini. Karena itu yang terjadi, bagaimana bisa dikatakan bahwa Wu Feng Ziyuan berada di bawah lantai 108?
Sebenarnya, jurang itu memang ada, tetapi bagian yang dekat dengan permukaan hanyalah jurang, bukan jurang yang tak berangin. Tempat yang benar-benar jurang tak berangin memang di bawah lantai 108, tapi di sini, itu adalah wilayah yang dikendalikan oleh klan iblis, dan manusia biasa tidak bisa mencapainya. Tidak ada cara bagi pejuang manusia untuk menyeberangi seluruh wilayah ras iblis dan mencapai jurang tak berangin yang sebenarnya. Manusia tinggal di lantai ke-100, di mana ada juga pintu masuk ke jurang tak berangin, tetapi secara tegas, tidak ada jurang tak berangin di sana. Lokasi Chu Xingyun saat ini di bawah lantai ke-108, jurang yang benar-benar tak berangin, tetapi manusia lain belum pernah ke sini. Mengetahui berita ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Ternyata, alasan mengapa tidak ada jejak yang tersisa adalah bahwa tidak ada yang bisa datang ke sini sama sekali. Mendengar penjelasan dari tiga saudara perempuan, Li Chunfeng agak curiga. Sepotong kecil bulu diambil dari lengannya, dan dia dengan hati-hati dijepit dengan tangannya dan digantung di udara. Sambil menahan napas, Li Chunfeng melepaskan jari-jarinya dan tiba-tiba, bulu itu jatuh dengan tenang ke tanah. Melihat jatuh lurus ke tanah, tanpa bulu berayun dan berputar sedikit pun, Li Chunfeng tidak bisa menahan cahaya matanya. Bulu sangat ringan, selama ada sedikit angin, bulu ini tidak akan jatuh lurus. Bahkan jika garis lurus bertepatan jatuh, bulu pasti akan mulai berputar di bawah kekuatan angin. Sekarang, bulu ini jatuh secara vertikal dan tidak berputar sama sekali, yang berarti benar-benar tidak ada angin di sini. Setelah memastikan bahwa memang tidak ada angin di jurang, Li Chunfeng tidak bisa menahan senyum, dengan cepat mengeluarkan banyak peralatan, dan mulai merakitnya. Jurang tak berangin ini, jauh di bawah bumi, sangat sunyi tanpa jejak angin. Tentu saja, angin di sini mengacu pada angin yang dihasilkan secara alami. Jika Anda berjalan di sini atau bernapas, tentu saja masih ada angin. Setelah mengeluarkan ruang reinkarnasi, peralatan pelatihan yang dibuat oleh Li Chunfeng dengan cepat dipasang di bawah bimbingan Li Chunfeng. Itu adalah 9 batang bambu yang dapat disambung, yang panjangnya 9 meter. Di ujung tiang bambu, sutra langit yang sangat tipis digantung. Sebuah sutra langit sepanjang 100 meter digantung, dengan 9 lonceng giok putih diikat padanya. Total 9 tiang panjang, 9 sutra surgawi, dan 981 lonceng giok putih digantung. Segera, 9 tiang bambu dipasang dengan kokoh di peron oleh Chu Xingyun, dan tiang bambu yang panjang menonjol keluar dari peron dan menggantung 900 meter, diikat dengan lonceng batu giok putih. Selanjutnya, Li Chunfeng menjelaskan cara menggunakan set peralatan ini. 9 batang bambu dan 9 sutra surgawi ini sebenarnya hanyalah pembawa. Apa yang benar-benar berguna adalah 991 lonceng giok putih. Lonceng ini, tetapi Li Chunfeng yang dipinjam dari Ling Fengtang, semuanya adalah harta karun. 81 lonceng batu giok putih ini dapat diatur dengan kekosongan untuk menangkap angin. Fungsi menangkap angin adalah menangkap setiap angin yang ditimbulkan oleh angin. Adapun mengapa memilih jurang tanpa angin itu bukan karena tidak ada angin. Jika Anda hanya ingin menemukan lingkungan yang tidak berangin itu sangat mudah. Cukup gali ruang rahasia. Alasan mengapa Windless Abyss begitu menarik adalah karena Windless Abyss tidak hanya tidak berangin, tetapi juga lahir dari ketiadaan. Tidak ada yang nyata bukan tanpa, tetapi dapat lahir dari ketiadaan, dan kelahiran baru ini adalah kekayaan Wu Yuan yang paling berharga. Pan duduk di tepi platform, menghadap ke jurang tak berangin yang tak berdasar, Chu Xingyun memasuki kondisi halus. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan angin bertiup kencang, tetapi tidak ada respons sama sekali. Menghadapi ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Apakah arai penangkap angin ini rusak? Ding-ding. Di antara keraguan Chu Xingyun, bel batu giok yang renyah berbunyi. Karena gangguan, Chu Xingyun hanya punya waktu untuk melirik bel yang terdengar, terlambat untuk melakukan apapun, hanya untuk melihat rambut tebal keemasan melintas. Meskipun dia melewatkan kesempatan, Chu Xingyun tidak marah dan bahagia, karena arai penangkap angin ini mudah digunakan, tidak ada masalah. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun memasuki keadaan halus lagi, dan semua arwahnya terkonsentrasi pada arai yang menangkap angin. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, bel yang jelas berbunyi lagi. Hampir pada saat bel berbunyi, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan menekan salah satu batang bambu.
Rambut keemasan, tebal dan tipis, dengan tusuk gigi panjang, muncul di rongga Yuling, dan setelah sedikit melayang, ia harus melarikan diri di sepanjang lubang bel. Melihat bahwa angin keemasan akan segera mati, seluruh lonceng menyala dengan keras, dan sebuah film yang tidak terlihat menutup pembukaan Yuling dan menutup angin keemasan di bel. Setelah sedikit melayang, angin keemasan mengalir ke hulu sepanjang sutra ulat sutra, dan akhirnya memasuki tangan Chu Xingyun. Dia menutup matanya dengan gembira, di bawah pandangan bagian dalam, di dalam Zong dan Tian Chu Danyun, di dalam gua Fu Zong, angin emas seperti rambut keemasan, melayang santai, seperti ikan ekor. Untuk mengembunkan jantung angin, setidaknya 9 angin keemasan dibutuhkan. Namun, meskipun 9 angin keemasan juga dapat mengembunkan jantung angin, apa yang terkondensasi tidak lebih dari lemah dan lemahnya angin. Seorang pejuang yang benar-benar ambisius tidak akan pernah puas. Tidak ada nilai di jantung angin. Semakin banyak angin emas yang Anda masukkan, semakin kuat jantung angin. Tidak ada batasan. Mengambil Li Lingfeng sebagai contoh, dia telah datang ke Abyss of Wind 9 kali, dan hatinya yang berangin telah diintegrasikan ke dalam puluhan ribu angin emas. 100 lantai ngarai jurang, di pintu masuk jurang tanpa angin, adalah dunia bawah tanah kecil yang membentang lebih dari 10 kilometer. Di dunia bawah tanah kecil, itu adalah kota benteng umat manusia kota Wufeng. Di kota yang tak berangin, bangunannya sangat tinggi, berbaris, dan menghuni jutaan orang. Para prajurit di kota itu semua berasal dari jurang tak berangin. Jika Anda ingin memasuki abad tanpa angin, Anda harus membayar banyak batu roh, dan Anda harus mengantri. Sulit untuk sampai ke lokasi, dan hanya butuh 3 hari untuk menangkapnya. Setelah 3 hari tiba, Anda harus segera pergi untuk membiarkan lokasi kepada orang lain. Mengontrol Taiksu Devouring Spirit Python, Chu Xingyun bergegas ke kota Wufeng. Alasan mengapa saya datang ke kota Wufeng adalah karena susunan tangkapan angin yang dirancang oleh Li Chunfeng terlalu canggung, dan Chu Xingyun tidak tahan. Chu Xingyun berencana untuk membeli beberapa Yuling dan mengatur penangkap anginnya sendiri. Di kedai di kota Wufeng, Chu Xingyun mengambil gelas dan menyesapnya. Rasa kasar, kekeruhan, dan aroma alkohol bercampur dengan aroma, semuanya membuat Chu Xingyun tidak bisa menelan. Begitu laut sulit membuat air, setelah minum bambu daun hijau, anggur lain, sulit minum lagi. Sekarang Li Chunfeng, Chu Xingyun, Guman dan Bai Bing semua menolak untuk minum anggur lain, dan mereka semua berubah menjadi daun bambu. Sedangkan untuk empulur es, meskipun itu yang paling enak, tetapi seperti madu, pure terlalu kuat, sehingga tidak ada jejak ketenangan dan keanggunan. Setelah mencampurkannya ke daun bambu, tidak ada masalah sama sekali, dan sekali Anda meminumnya, Anda tidak bisa lagi menyerah. Untuk memastikan kualitas Zhu Yeqing, Bai Bing membuat keputusan tanpa izin. Kamar Dagang Baiyun berinvestasi di pabrik anggur Bishui dan secara pribadi mengawasi produksi batch anggur Bishui yang baru. Dari semua anggur, hanya anggur Bishui yang benar-benar bebas dari rasa apapun, dan rasanya yang lembut dan lembut, tidak tergantikan dan paling cocok untuk melarutkan bubur es. Bai Bing memiliki ambisi besar, meskipun dia juga tahu bahwa empulur es Chu Xingyun tidak terbatas, dia masih berharap untuk menambah Zhu Yeqing ke produk yang dijual oleh Kamar Dagang Baiyun. Kamar Dagang Baiyun dioperasikan oleh Bai Bing, dan bagiannya adalah setengah dari Bai Bing dan Chu Xingyun. Tidak ada aturan, tidak ada jalan lain, dan pembagian saham tidak bisa bercanda. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya membutuhkan Chu Xingyun untuk membuka mulutnya, dan Bai Bing bersedia memberikan setengah dari saham untuk Chu Xingyun secara gratis. Bukannya seberapa murah Bai Bing, tapi dia sangat jelas bahwa tujuannya tidak pernah menghasilkan uang, tetapi untuk mencapai Kaisar Zun. Minat Chu Xingyun adalah miliknya. Prestasi Chu Xingyun dari Kaisar Zun hanya bisa menjadi kesuksesannya. Karena itu, untuk Chu Xingyun, dia bersedia mendedikasikan dan mengorbankan segalanya. Sambil mengerutkan kening, dia menurunkan gelas di tangannya, dan Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Dia mengeluarkan sebotol anggur baru, mengeluarkan sumbat di segel, dan masih menikmati anggurnya sendiri. Hah! Dengan seteguk yang indah, Chu Xingyun menutup matanya untuk mencicipi ruangan, dan sesosok berdiri di sampingnya. Membuka matanya, seorang pria muda dengan tubuh tinggi dan wajah berubah-ubah, membawa pedang emas, memandang ke sini dengan rasa ingin tahu. Melihat Chu Xingyun melihat ke atas, pemuda itu berdiri, berjalan ke Chu Xingyun dan duduk.
Melihat dengan penuh perhatian pada tabung bambu di tangan Chu Xingyun, pria muda itu mengedutkan hidungnya, mengeluarkan air liur. Anggur Anda berbau sangat istimewa. Melihat lencana di dada pemuda itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Pria muda ini bukan yang kecil. Dia juga disebut Ling Fengtang dan Ling Fengtang. Pada saat itu, Chu Xingyun berlama-lama di antara keduanya untuk waktu yang lama. Meskipun Ling Fengtang akhirnya dipilih, Chu Xingyun tidak bias di antara keduanya, dan kemungkinannya hanya setengah dan setengah. Mengambil gelas anggur, Chu Xingyun dengan lembut menuangkan secangkir daun bambu hijau, dan kemudian mendorongnya di depan pria muda itu. Hei, dia tersenyum, pria muda itu tidak sopan, dia kurang ajar memohon minuman, karena orang lain memberikannya, kesopanan seperti apa. Dengan kepala terbuka, secangkir kecil daun bambu jatuh ke tenggorokan, dan pada saat berikutnya, aroma manis yang tak terlukiskan, sangat jelas. Menatap ke langit, pria muda itu menutup matanya dengan saleh dan mencicipi rasa Zhu Yeqing yang lezat. Seluruh orang itu benar-benar mabuk. Untuk waktu yang lama, pria muda itu perlahan membuka matanya, menatap Chu Xingyun dengan tatapan yang rumit, dan menggelengkan kepalanya, kamu seharusnya tidak memberikannya padaku, itu terlalu kejam. Dihadapkan dengan kata-kata orang muda, Chu Xingyun tertawa tak terkendali. Jika Anda tidak memberikannya kepada Anda akan berpikir ada masalah dengan karakter saya. Jika Anda tidak bisa menahan diri, itu karena Anda memiliki masalah dengan kekuatan dan kemandirian Anda sendiri. Menggelengkan kepalanya dengan getir, pemuda itu tersenyum getir. Lupakan saja, aku akan membicarakannya nanti, dan memberiku lebih banyak lagi. Aku hanya minum terlalu banyak dan tidak merasakannya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun mengisi gelas anggur pihak lain lagi. Kali ini, pemuda itu akhirnya tidak minum lagi dengan berani, tetapi terasa lembut. Menempatkan tetesan terakhir daun bambu dan tetesan hijau ke dalam mulut, dia mengeluarkan alkohol di mulutnya. Pria muda itu meletakkan gelas dan mengepalkan tinjunya ke arah Chu Xingyun. Kota Jiuxiao, Li Fengtang Li Tianxiu, aku belum bertanya. Li Tianxiu. Mendengar nama ini, Chu Xingyun hanya bisa terpana, nama ini benar-benar terlalu percaya diri, Tianxiu. Bisakah dia benar-benar pamer? Menghadapi Li Tianxiu juga merupakan kepalan, dan berkata dengan keras. Kota Jiuxiao, Ling Fengtang Chu Xingyun. Hah? Melihat ragu pada Chu Xingyun, Li Tianxiu berkata. Ling Fengtang akrab dengan saya, kenapa saya belum pernah mendengar tentang Anda? Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata. Kamu harus terbiasa dengan itu, kamu harus menjadi master. Aku hanya Yin Dan yang pemula, tentu saja kamu tidak akan memperhatikan. Merasa malu dan menggaruk kepalanya, Li Tianxiu tersenyum dan berkata. Hal yang sama benar, mengapa kamu Yin Dan yang 6, secara logis, dengan anggur yang begitu baik, kamu harus memiliki nirwana. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata. Sulit untuk mengatakan sepatah kata pun, terutama karena aku terluka dan ditunda sedikit waktu. Memindai ke atas dan ke bawah beberapa kali ke arah Chu Xingyun, Li Tianxiu meraih ke dalam pelukannya, mengeluarkan botol giok putih dan meletakkannya di depan Chu Xingyun. Ini. Melihat curiga pada Li Tianxiu, Chu Xingyun tidak tahu apa yang dia lakukan. Menunjuk ke botol giok di atas meja, Li Tianxiu berkata. Kamu memberi saya anggur yang baik, saya tidak bisa meminumnya dengan sia-sia, sebagai balasannya, botol Tongluo dan ini akan memberikannya kepada Anda. Tongluo Dan. Nama Tongluo Dan terlihat sangat umum, tetapi sebenarnya, itu adalah Jiu Pin Ling Dan. Efek dari Tongluo Dan adalah untuk menghapus meridian. Bagi pejuang, nilainya tidak bisa diperkirakan. Tongluo Dan dapat membuka meridian di sekitar tubuh, dan dapat memperkuat meridian, memperbaiki kerusakan meridian, sehingga meridian memiliki ketangguhan yang super. Nine Soul Pills dan Tongluo Pills adalah salah satu hadiah juara yang disiapkan oleh Kaisar Lingmu untuk kontes Dragon Gate. Hadiah dari kontes Longman tidak tetap dan berubah setiap tahun. Terkadang itu adalah 9 jiwa pil, kadang-kadang pil Tongluo, dan kadang-kadang itu adalah pil mencuci pil, atau pil Yijin. Dihadapkan dengan hadiah seperti itu, Chu Xingyun Wanan menolak.